Shalom dan selamat pagi buat teman-teman SKP dan SKK SMAN 13 Surabaya. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan lagi untuk membawakan renungan pagi pada hari ini. Nah teman-teman, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini yakni dari Lukas 19 ayat yang 28 sampai 44. Nah sebelum mulai renungan pagi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas berkat-Mu pada sepanjang malam tadi Tuhan. Kau telah memberkati semua pada malam hari kami. Pada saat kami tidur, Kau berkati selalu kami dan menjaga kami dari segala hal yang jahat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melihat dan mendengarkan renungan pagi dari hamba-Mu ini. Kami mohon berkat-Mu pada hamba-Mu ini untuk membawakan renungan pagi pada hari ini. Dan kami juga ingin fokus untuk mendengarkan dan melihat renungan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan, dan jauhkan kami dari segala hal yang jahat. Amin. Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-44. Yesus diulurkan di Yerusalem, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus menaungi mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya padamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang seperti telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Berkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Berapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan melilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengempit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melewati engkau." Amin. Tentu saja dari kita pasti pernah menangis. Kita pasti pernah menangis karena berbagai hal, entah karena ada keadaan yang terjadi tak sejalan dengan kemauan kita, tekanan emosi, atau suasana hati yang sedang memburuk, atau karena faktor pemicu lainnya. Kalau saya sering kali menangis mengenai beberapa masalah yang datang di hidup saya. Dan saya juga ingin menekankan bahwa laki-laki juga boleh menangis. Mungkin kebanyakan dari teman-teman, khususnya yang cowok, pernah mendengarkan kata-kata seperti cowok tidak boleh menangis. Menangis itu diperbolehkan teman-teman. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghukummu jika kamu menangis. Luapkanlah segala emosimu, jangan kamu pendam dan menjadikannya beban dalam pikiranmu. Namun, apakah di sini kita lebih banyak menangis karena dan bagi diri kita sendiri,
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menangis karena manusia telah berdosa dan terpisah jauh dengan Bapa yang begitu mengasihi mereka. Yesus begitu prihatin akan keadaan orang-orang Yerusalem yang tidak rukun, tak peduli, serta jauh dari kata damai sejahtera. Mereka tidak mengerti bahwa jalan untuk kembali kepada Bapa dan kemuliaannya sebenarnya sudah dijembatani olehnya. Lalu, bagaimanakah dengan hidup, tutur kata, dan perilaku kita akhir-akhir ini? Apakah lebih menggembirakan Tuhan, ataukah sebaliknya malah menyedihkan hati Tuhan? Dapatkah kita mengurangi air mata Tuhan dengan hidup sebagai orang Kristen yang baik? Semoga kita semua dapat hidup baik dengan damai, dengan segala hal, dan berlaku sesuai dengan kehendaknya, dan buat Tuhan gembira, bukan bersedih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pagi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada renungan pagi pada hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami pada sepanjang renungan pagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala hal yang jahat agar kami bisa fokus pada pelajaran kami. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas guru-guru kami yang akan memberikan materi pada kami pada hari ini. Kami juga mohon berkat-Mu juga pada teman-teman kami yang akan berangkat ke sekolah. Tuhan berkati mereka dan jagalah mereka agar terhindar dari mara bahaya. Dalam nama-Mu kami menyembah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.